Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama 'ala an-nabiyyir raufir rahim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihil qadim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad nurika as-sari ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره بالدارين آمين. رضي الله عنكم في قوله تعالى: وما نافية أنزلنا على قومه أي حبيب من بعده بعد موته من جند من السماء أي ملائكة لإهلاكهم وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أهلهم. Tafsir yang ke-28 daripada surah Yasin, ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma-nya nafiyatun, nafiyah bermakna tidak. Wa ma dan tidaklah, anzalna ala qaumihi kami turunkan atas kaumnya. Kaumnya siapa? Habib, yaitu Habib An-Najjar yang kemarin termasuk orang yang beriman dengan putusan Nabi Allah Isa alaihi wa ala nabiyina wassalatu wassalam yang kemudian dibunuh oleh penduduk Antakya lantaran dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Isa sebagai putusan Allah berkat dakwah 3 orang yang disuruh oleh Nabi Isa itu. Akhirnya dibunuh oleh kaumnya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan dia sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Qila dukhulil jannah. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada si Habib, masuklah engkau ke dalam surga. Dan tidaklah kami turunkan atas kaumnya si Habib penduduk Antakya yang kafir itu min ba'dihi dari setelahnya. Setelah apa maksudnya? Min ba'dihi, ba'di mautihi maksudnya setelah meninggalnya Habib. Setelah si Habib wafat, kami tidak akan membinasakan kaumnya itu apa? Min jundin minas samai, daripada tidak akan menurunkan atas kaumnya itu min jundin daripada bala tentara minas samai dari langit. Tidak perlu. Siapa bala tentara dari langit itu? Ay malaikatin. Itu malaikatin jadi badalnya jundin. Bala tentara yang dimaksud adalah para malaikat liihlakihim, untuk membinasakan mereka. Tak perlu, kata Allah Ta'ala, kami mengirim malaikat menurunkan mereka dari langit untuk membinasakan kaumnya Habib yang kafir itu. Wa ma kunna munzilin, dan tidak pernah memang kami ini menurunkan malaikatan, yakni malaikat diihlaki ahadin, untuk membinasakan seseorang. Tidak perlu. Artinya membinasakan mereka itu sangat mudah bagi kami, kata Allah. Tidak perlu kami mengutus dan mengirim malaikat untuk meluluh
hebat sampai malaikat dikirim. Gak perlu mubadir. Ya, ibarat kata kalau mau memukul nyamuk, gak usah pakai palu, pakai tangan juga mati. Kalau mau membunuh cicak, gak usah pakai basoka. Terlalu. Membunuh kalian, membinasakan kalian karena Allah itu sangatlah mudah bagi kami. Tak perlu kami menurunkan malaikat untuk membinasakan kalian. Tidak perlu. Dan memang kami tidak pernah menurunkan para malaikat untuk apa? Untuk membinasakan seseorang pun. Di dalam tafsir As-Sawi, in qulta, jika kamu katakan, innal malaikata qad nazalat minas samai yawma badrin lil qitali ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di dalam sejarah itu disebutkan para malaikat-malaikat itu turun dari langit di saat terjadi perang Badar untuk ikut serta berperang ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabih dan sahabat-sahabatnya. Katanya di sini wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami menurunkan para malaikat itu untuk membinasakan seseorang. Tapi kenapa di dalam sejarah disebutkan, bahkan di Al-Quran juga disebutkan, junudan dalam tarawah, kami kirim tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya, yakni malaikat. Ujibah, dijawab, bi anna inzalahum takrimatun lin nabiyyi wa ashabihi la lillahi al-'am. Jawabannya adalah menurunkan para malaikat dari langit untuk membantu Nabi Muhammad dan para sahabat di saat perang Badar itu khusus takrimatun, memuliakan, penghormatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi Musa dikejar Fir'aun, mau dibunuh. Allah tidak mengutus malaikat untuk membinasakan Fir'aun, cuma Allah suruh Nabi Musanya yang langsung memukul laut agar terbelah menjadi dua tanpa memerlukan malaikat. Begitulah para nabi-nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW khususnya malaikat dikirim sama Allah di saat terjadi perang Badar untuk ikut serta berperang bersama Nabi dan para sahabat. La lil ihlakil 'am, bukan untuk membinasakan secara keseluruhan, tidak. Artinya turun sertanya malaikat dalam berperang bersama Nabi dan para sahabat sekedar mensupport, mendukung sebuah bentuk wujud kemuliaan untuk Nabi dan para sahabat. Bukan berarti para malaikat itu yang menghabisi orang-orang kafir di perang Badar. Enggak. Bukan para malaikat secara keseluruhan menghabisi mereka. Cuma malaikat ya ikut-ikutan begitulah. Karena yang berperang pada saat itu Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, membunuh para nabi dan rasul. Makanya disebutkan lagi waqila nuzulul malaikati wal istirsalu bihim min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga turunnya para malaikat di saat perang Badar wal istirsalu bihim, dan terjadinya kemenangan dengan mereka min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk daripada khususiyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi lain sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kata Allah Ta'ala kami membinasakan kalian, memutus bala tentara dari langit. Memang apa kalian itu? Gak perlu repot-repot, ya mubadir. Makanya tadi kalau mukul nyamuk cukup pakai tangan, gak usah pakai palu. Akhirnya apa? Makna in di sini adalah nafi. In artinya tidaklah karena uqubatuhum, adanya siksaan dan hukuman mereka illa sayhatan wahidatan, kecuali hanya dengan
satu jeritan suara keras, hanya dengan satu teriakan suara yang keras. Ai sahabihim Jibril, yang berteriak itu adalah malaikat Jibril. Sendiri aja malaikat Jibril itu pun tidak turun, cuma teriak. Teriak malaikat Jibril, fa'idahum khamidun, maka tiba-tiba mereka menjadi khamidun, menjadi padam. Maksudnya menjadi padam apa? Ai sakinuna mayyitun, mereka menjadi terdiam dan mati. Gak perlu kirim malaikat banyak-banyak, cukup Jibril sallallahu alaihi wasallam Jibril teriak tuh, diteriakin sama Jibril, mati semua. Seperti api yang padam. Tadinya berkobar-kobar, akhirnya khamidun, padam. Sakinun, terdiam, tak bisa bergerak. Mayyitun, mati. Itulah akibat daripada kelancangan mereka dalam mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa oleh para utusan-utusan Allah. Bahkan mereka berani membunuh para utusan-utusan tersebut. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tuh, wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Ini ashabal qaryah, orang-orang yang ada di negeri Antakya, dibinasakan sama Allah gara-gara dia tidak mau beriman dengan utusan Nabi Isa, Shadiq dan Masduq dan Syamul. Demikian pula dia tidak mau mengikuti ajakan Habib An-Najjar. Bahkan mereka berani lancang menghabisi 3 orang utusan Nabi Isa dan berikut setelahnya Habib An-Najjar. Apa akhirnya? Allah kirim teriakan yang keras. Itu aja, malaikat Jibril teriak, mati semua. Sebentar kalau ingin mencelakakan, jangan bangga dengan sainsnya, jangan bangga dan aku dengan teknologinya. Ente bangga dengan teknologinya, dengan sains penemuannya, bangga sombong. Ya. Sebentar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau membinasakan. Di Jepang itu terkenal dengan negara canggih, dan setiap tahun itu selalu terjadi gempa besar sampai mengakibatkan tsunami di daerah tertentu di daerah Jepang. Lalu kemudian mereka membuat fondasi yang elastis, tidak paham dari bahan apa. Maksud mereka dengan fondasi yang elastis, yang lentur, apabila nanti datang gempa berikut tsunami, maka bangunan mereka tidak akan runtuh, cuma bergoyang aja. Kan negara canggih, negara maju. Tak paham, mungkin dikasih per yang besar di bawah atau bagaimana, Allahu a'lam. Ternyata mereka dengan sombong dan angkuhnya ini biar berapa skala Richter gempa bumi atau tsunami menghantam, tidak akan runtuh ini. Datang tsunami-nya hancur. Sementara kalau Allah SWT mau membinasakan. Ada juga orang sombong, banyak punya piaraan, punya sapi, kerbau di mana-mana. Tahu nggak, kerbau saya ini dari saking banyaknya 7 turunan tidak akan habis uangnya. Ini kejadian betul ya. Baru dia meninggal dunia, belum 7 turunan, baru 1 turunan habis semua. Kerbaunya yang satu menjual, yang satu ini mati, kenapa? Habis semua. Makanya jangan sombong, jangan ngaku. Ya, kita itu semua makhur. Kita ini semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanalladzi qahara al-ibadah bil maut. Sering kan dengar bacaan talqin, subhanalladzi qahara al-ibadah bil maut. Maha suci Allah yang telah menundukkan hamba-hambanya dengan kematian. Yang sombong-sombong, kalau kamu mati nanti
presiden pulang, wa'lam annal mauta haq, wahai presiden pulang, presidennya hilang sudah. LC, ME, SE, apalagi MA, SOS, hilang itu kalau sudah ditalkin. Nggak ada lagi sudah titel-titel itu. Makanya jangan sombong dan aku, kehidupan hanya sesaat, sementara tidak lama. Allah yang Maha Kuasa. Ya hasratan 'alal ibad, duhai betapa disesalkannya atas hamba-hamba itu. Sungguh disesalkan sekali. Kenapa mereka membangkang? Kenapa mereka mendustakan? Kenapa mereka tidak mau beriman? Ya hasratan, wahai duhai, disesalkan sekali atas mereka itu. Haulani, yaitu mereka-mereka, wanahwihim, dan seumpama mereka, mimman kadzabu ar-rusulah, dari kalangan orang-orang yang mendustakan para utusan-utusan, para rasul. Ini kalimat bukan hanya disesalkan kepada mereka penduduk desa Antioquia, bukan, tapi orang-orang yang sama dengan mereka yang mendustakan para rasul dan para utusan juga sangat disayangkan, disesalkan sekali. Kenapa itu dilakukan oleh mereka? Sehingga mereka dibinasakan. Sama halnya di zaman sekarang, pewaris para nabi adalah para ulama. Mereka menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh para utusan-utusan Allah, lalu kemudian didustakan oleh kaumnya atau umat yang ada di zamannya. Tunggu, adab nanti akan menimpa mereka sebagaimana dulu para orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah di antara. Akhirnya kita katakan kepada mereka, ya hasratan 'alal ibad, duhai, sangat disesalkan, sayangkan sekali atas mereka, hamba-hamba itu. Fa'uhriku, lalu mereka dibinasakan. Hasrah wahia, dan ia apa di sini? Tukomir kembali kepada hasratan, ya hasratan. Itu hasrah adalah syiddatut ta'allum. Syiddatut ta'allum artinya bersengatan pedih, bersengatan sakit. Maksudnya perasaan sakit hati yang mendalam. Apa perasaan sakit hati yang mendalam itu? Penyesalan kan? Orang menyesal itu pasti sakit hatinya. Coba saya nggak begitu, coba saya nggak melakukan itu, pasti kan? Itu namanya syiddatut ta'allum. Itu bersengatan merasa pilu, sakit. Artinya perasaannya. Itulah yang dirasakan oleh orang yang menyesal, syiddatut ta'allum. Makanya disebut dengan hasrah. Syiddatut ta'allum pakai hamzah, bukan pakai ain. Kalau syiddatut ta'allum, sungguh-sungguh belajar namanya itu. Bahasa Arab bukan seperti bahasa Indonesia, tidak seperti bahasa Ajam. Satu huruf aja salah, beda maknanya. Adzabun alim, dari saking pengen paseknya baca Al-Quran, falahum adzabun alim. Harusnya adzabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. Ini akhirnya bagi mereka siksa yang alim. Siksanya jadi ulama alim. Apa? Dia baca alim. Jadi berikan huruf itu hak-haknya. Hamzah, baca hamzah, jangan dibaca ain. Teman-teman pengen kayak orang Arab, semua dibaca ain. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wa ala ali. Dari saking banyaknya Ustaz. Emang orang Arab cuma huruf ain saja, nggak ada huruf hamzah gitu. Wahia hasrah itu syiddatut ta'allum, yaitu
bersengatan bingung, bersengatan sakit, maksudnya perasaannya menyesal. Wa nidaruha, dan nidaruha, nidanya, munadanya, kan ada kalimat ya hasratan, itu kan munada itu. Ya harfu nida, huruf nida, hasratan itu munada maksud. Karena apa? Karena itu nakirah ghairu maqsudah. Hasratan itu nakirah ghairu maqsudah, sehingga dibaca nasab, ya hasratan. Di dalam ilmu nahwu dicontohkan seperti orang buta yang mengatakan ya rajulan khudh biyadi. Harus nasab dibacanya, jangan ya rajulun, salah. Ya rajulan khudh biyadi, wahai lelaki, raih tangan saya, kata orang buta, minta dituntun. Berarti lelaki yang dipanggil oleh orang buta itu ghairu maksud, artinya tidak tertuju kepada siapa secara khusus, tidak, tetapi kepada siapapun yang ada di depannya yang mau mengambil tangannya, begitu. Itu namanya nakirah ghairu maksudah. Nah sama ini, makanya dibacanya nasab, ya hasratan. Jadi nidaruha, munadanya ini majaz, ai di kitab ente apa? Hada apa? Zaki, hada apa? Hah? Awinna, ente? Inna, ai hada apa? Awannaka, ente? Hada awanuka, salah cetak itu, nggak nyambung. Hada awinnaka, apa hada awinnaka? Hada awanuki, ya, nuki, kembalinya kepada asrah. Hada awanuki, salah cetak itu. Masa hada awinnaka? Ada apa hada awinnaka? Hada awanuki, itu yang betul. Si Jamal, ya awanuki kan itu awan. Hada awan kan? Yang mana awan tadi? Hah? Sini kan tadi awan. Ini apa tulisannya? Bukan itu, hada awanuki, bukan awan yang salah itu. Mana yang tulisannya awan? Sama aja, tak ada semua. Saya yang pegang mana? Ustaz Muhammad. Apa tulisannya? Awan. Ya itu yang benar. Awan itu yang benar. Dan awin nakanya itu yang salah. Itu yang benar itu. Ai hada awanuki fahduri. Maksudnya, ya hasratan, wahai hasrat, wahai penyesalan, hada awanuki. Inilah saatnya kamu datang. Fahduri, maka hadirlah. Itu maksud daripada kalimat ya hasratan, majaz. Ai hada awanuki, ini adalah saatnya kamu tiba. Fahduri, maka hadirlah. Datanglah engkau untuk menjadi kalimat supaya digunakan atau diarahkan kepada mereka orang-orang yang mendustakan para utusan-utusan tersebut, agar mereka semua menyesalinya, mencari perbuatannya karena dirasakan. Ada awal nuki, khitab nuki itu ke hasrah muannas. Ente kalau yang ada awinnaka, wah gak nyambung itu. Ada awal nuki, fahduri. Ini adalah awan. Awan itu detik-detiknya kamu datang, saatnya. Ini adalah saatnya untuk kamu, wahai penyesalan, fahduri, hadirlah. Artinya hadir untuk ditunjukkan atau ditujukan kepada orang-orang kafir yang mendustakan para utusan-utusan itu. Ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang kepada mereka daripada satu orang utusan pun illa melainkan kanu bihi yastahzi'un. Mereka itu
putusan, yastahzi'un, mengejek. Yastahzi'un, mengejek. Ya, setiap putusan datang diejek sama mereka. Nabi apa ya hadar Rasul? Yamshuna bil aswaq, ya'kuluna ta'am, yamshuna bil aswaq. Yamshuna bil aswaq wa ya'kuluna ta'am. Rasul apa ini? Yamshuna bil aswaq wa ya'kuluna ta'am. Kayak orang-orang lain berjalan di pasar makan makanan juga. Emang Rasul harus puasa gitu? Rasul nggak boleh jalan-jalan gitu? Rasul kan manusia juga, tapi manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan risalah. Apa itu? Guru, ustaz sama manusia juga, nggak beda, sama-sama manusia. Harus kalimat seperti itu yang dulu diucapkan oleh umat-umat pada Nabi sebelum kita. Ya. Istilah-istilah seperti ini sekarang sudah mulai bermunculan. Apa? Ustaz, sama aja, sama-sama manusia juga. Ya sudah, kamu sama dengan Fir'aun berarti. Jangan marah, kenapa? Karena Fir'aun juga manusia. Jadi kalau ada orang bilang, apa? Ustaz itu manusia juga. Apa yang dihormati? Apa Habib itu? Sama, Habib itu manusia juga. Nabi Muhammad juga manusia, sama kayak kamu. Kalau kamu tetap zaman muda, kamu kayak Fir'aun, selesai. Loh kenapa? Jangan marah, kan kamu bilang sama-sama manusia juga. Tangguh, kalau bisa sekalian lebih kasar dari itu. Apa? Kamu kayak iblis. Kenapa? Sama-sama makhluk. Iblis makhluk Allah, aku juga makhluk Allah, sekalian aja kayak gitu. Ya kalau kita barometernya seperti itu ya keliru, salah. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya. Banyak, mulai ada yang kayak gitu pemikirannya. Mulai ada yang seperti itu pemikirannya. Allah Ta'ala aja berfirman dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sama enggak? Kata Allah Ta'ala, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sama enggak orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Ya jelas beda. Fadlul ulama'i 'alal 'abidi atau fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna ashabi. Keutamaan orang alim di atas orang yang ahli ibadah itu sama seperti keutamaanku, kata Nabi, dengan orang yang paling rendah di antara sahabatku. Gak usah orang yang paling rendah, sahabat yang paling tinggi dan paling mulia dibandingkan dengan Nabi jauh lebih tinggi Nabi derajatnya. Nah, Nabi mengumpamakan orang alim itu derajatnya tinggi di atas orang yang ahli ibadah. Itu seperti tinggi mulianya Nabi di atas sahabat Nabi yang paling rendah. Luar biasa. Itulah kata ulama. Kata Al-Habib Alubi bin Ahmad As-Segaf di dalam Al-Qawaidul Makkiyah, kata beliau, ketika Nabi mengumpamakan orang alim itu derajatnya sangat tinggi sekali dibandingkan ahli ibadah, di sini ada sebuah nuqtah penting, kata beliau. Orang yang ahli ibadat itu sebenarnya alim juga. Mana mungkin kalau tidak punya ilmu dia bisa beribadah. Abid yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis orang alim juga. Jikalau dia beribadah tanpa ilmu, ibadahnya tidak dinamakan ibadah, karena pasti salah. Nah, Nabi di sini mengatakan abid ahli ibadah, berarti si abidnya alim juga. Hanya saja orang yang di atasnya tadi memang betul-betul alim. Ulama bukan hanya sekedar menguasai ilmu-ilmu biasa, memang alim. Nah, kalau si abid mungkin dia hanya sekedar mengetahui tentang ilmu ibadah, diamalkannya, selesai, sebatas itu, tidak dilanjutkannya untuk menuntut ilmu. Sementara orang yang ada di atasnya dan jauh tinggi derajatnya daripada dia, ini orang alim yang memang betul-betul menguasai ilmu. Itu yang dimaksud. Nah, jadi begitu
ancaman bagi mereka dulu di zaman para nabi dan rasul yang mendustakan mereka, tidak mempercayai mereka, mengingkari ajaran agama dan wahyu serta risalah yang mereka bawa. Maka begitu pula di zaman sekarang, karena para ulama adalah pewaris para nabi, ada ulama warasatul anbiya, lalu diingkari oleh sekelompok orang, tidak diyakini, tidak dipercayai, diremehkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dia juga nanti akan mendapatkan seperti yang didapat oleh mereka. Allah. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un masuqun li bayani sababiha. Itu masuqun, yaitu masuk isim maf'ulnya saqa, yasuqu siaqatan atau siaqan. Maksudnya terarah atau dialihkan. Kalimat ini ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, tidaklah datang kepada mereka dari satu orang utusan pun kecuali mereka selalu mengejek. Nah, ini masukun kalimat ini, ayat ini, qaul Allah Ta'ala ini, firman Allah ini masukun diarahkan, dibayani sababiha, untuk menjelaskan sababiha, sebabnya. Sebab apa? Sebab hasrah tadi, sebab mereka menyesal. Kenapa? Lishtimalihi ala istihza'ihim al-muaddi ila ihlakihim al-musabbibi anhu al-hasratah. Lishtimalihi, karena keterangan ini mencakup ala istihza'ihim, atas itu istimalihi ada kembali ke bayan, atas mencakupnya keterangan itu atas istihza'ihim, ejekan mereka kepada para rasul tadi, al-muaddi yang dapat menghantarkan mereka ila ihlakihim, kepada kebinasaan mereka, al-musabbibi, ini naatnya kepada al-muaddi. Muaddi ini jadi naatnya apa? Istihza'ihim. Jadi al-muaddi jadi naatnya istihza'ihim, ihim al-musabbibi sama juga jadi naatnya istihza'ihim. Jadi ejekan mereka itu muaddi, menghantarkan kepada binasanya mereka, al-musabbibi, dan ejekan mereka itu tadi al-musabbibi yang menyebabkan anhu darinya al-hasrata, yaitu hasrah, penyesalan. Itu ternyata penyesalan. Paham? Jadi al-musabbibi anhu al-hasrata, jadi yang menyebabkan mereka itu binasa dan menyesal adalah karena mereka mengejek para utusan-utusan Allah. Dan penyesalan itu datangnya belakangan. Sekarang ketika masih belum mendapat teguran, ketika masih belum mendapat peringatan, azab, ancaman dan lain sebagainya, ya terus lupa, dia nggak tahu dengan istidrak. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti kita. Kalau ada orang bersalah langsung dihukum, tidak, dilanjurkan dulu sama Allah. Nanti ada waktunya. Begitu. Kalau bisa kita kayak gitu juga. Makanya takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Maksudnya yang layak bagi kita. Kalau yang layak hanya bagi Allah, jangan main-main. Seperti al-kibriya, sombong, hanya Allah yang punya. Kalau yang lain yang juga bisa kita pakai, yang layak bagi kita sebagai manusia, pakai. Allah Maha Alim. Allah itu Maha Penyantun, lambat untuk melaksanakan murka dan amarahnya. Diundur dulu, dikasih sindiran, dikasih nasihat, dan turun langsung. Itu tanya orang-orang yang suka mancing ikan, ketika dia mancing ikan, melempar kailnya ke rawa atau ke sungai, ikan itu kan datang melihat ada makanan di depan matanya. Tumben kata ikan haruan, pas lapar-laparnya perut ini, ya,
dikiranya makanan, dimakan sama haluan. Itu kail, si tukang kail sudah mulai jujur. Apa langsung disisip? Enggak kan? Biarkan. Si haluan asik menikmati cacing itu. Wah, makanan. Selesai itu ternyata di balik umpan, di balik cacing ada kawan. Akhirnya kawan itu nyangkut di bibirnya. Nah, ketika kawan tadi nyangkut di bibirnya, tukang pancing pasti tahu. Nah, pas baru disisip. Kenapa? Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, banyak pelaku maksiat di muka bumi. Nah, ada yang hari-hari minum minuman keras, ada yang hari-hari nggak pernah sholat, ada yang hari-hari untuk kita berzina. Turun ke tanah, kok nggak ditelan bumi, kok nggak diguguri batu dari langit. Sabtu aja kemarin, tunggu tangan mainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak kayak kita menjaga. Nanti dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun biarkan. Tahun kelima stroke, nggak bisa jalan lagi. Bibirnya merah, tangannya kan berat, kita begini enggak. Kena kamu sekarang, baru nyadar. Sudah nggak bisa baca Quran lagi, bibirnya belok ke kanan atau ke kiri. Baca Quran sudah nggak bisa lagi, pengen baca Quran nggak bisa lagi. Kakinya terbujur kaku di atas ranjang, nggak bisa bergerak. Lumpuh, pengen ke masjid, nggak bisa lagi udah. Ini sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu, sudah ditangguhkan waktu. Begitu. Pas sudah kena, baru rasa. Itulah hasrah. Itu namanya hasrah. Apa tadi? Syiddatul ta'allum, bersengatan pedih, bersengatan sakit. Pilu. Maksudnya hanya menyesal. Alam yarau ay ahlu Makkah al-qahiluna lin nabiyyi lasta mursalan wal istifhamu litaqrir ay alimu wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan ayat yang ke-31 daripada surah Yasin besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman dan yakin kita, dan dengan lapang dada menerima agama ini serta meyakininya, juga menerima semua risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan lapang dada, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para pewaris-pewaris beliau dari kalangan para ulama. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, mengikutinya sampai ada datang menjemput, sehingga kita menikah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'atin syamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.
benar ini ada awanuki, ini benar. Yang jalan lainnya aja benar, yang soalnya benar yang salah. Jangan cetak, ini benar ini. Ada awanuki. Masa ada tahu inna gitu. Enggak ada bukti. Subhanallah. Cetakan nggak ada kalau begitu. Jadi kalau kita baca sendiri tanpa guru bahaya itu. Makanya nama ilmu kita ilmu itu harus dipelajari, harus berguru. Kalau nggak berguru salah nanti. Subhanallah.